Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan dari webinar PKG PJOK yang akan nanti disampaikan oleh Bu Yeni. Sebelum memulai acara pada kegiatan hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala sekolah. Ketiga, pemaparan materi dalam komplek perkuliahan SMP 6. Yang keempat, diskusi. Kelima, umpan balik. 6, penguatan materi. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita patut untuk mengucapkan syukur alhamdulillah atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kemudian nanti. Baik yang kami hormati Ibu Titi Kristiana SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 6 Kota Blitar, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Staf dan Urusan, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu yang hadir di sini. Marilah kita selanjutnya mengikuti acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh beliau Bapak Muji. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru maba, yang saya hormati Bu Yeni selaku narasumber. Pertama, saya tidak lupa memanjatkan puji syukur alhamdulillah di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam kami sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaat beliau di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru maba yang pagi ini kita berkumpul di sini. Bapak Ibu di sini untuk mengikuti kegiatan webinar yang kesekian kalinya untuk di SMP 6, yaitu di komunitas belajar berlian sepena. Ya, dengan adanya komunitas belajar ini, saya berharap bahwa bisa meningkatkan kompetensi diri kita dengan komunitas berlian yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya komunitas ini, harapan dari sekolah untuk bisa meningkatkan kemampuan kita, kemampuan untuk Bapak Ibu guru dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Dan pada kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi program aksi nyata PPKG PJOK di mana nanti akan disampaikan oleh Bu Yeni. Oleh sebab itu, mari kita untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik sehingga nanti bisa menimbulkan atau menghasilkan sesuatu yang
pada diri kita dan nanti imbasnya ke murid-murid kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji yang sudah berkenan untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, pemaparan materi dalam Komel Berlian SMP 6 akan disampaikan langsung oleh Ibu Yeni. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kombel atau Komunitas Belajar Berlian SMP Negeri 6 Blitar. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan atau menyelesaikan tugas saya yang terakhir, yaitu aksi nyata atau bukti karya saya dalam mengikuti workshop atau diklat PPKG PJOK yang dilaksanakan oleh BPGB Jawa Timur. Jadi di sini saya ingin menyampaikan atau memaparkan program-program saya yang berbasis project di mana kita PJOK berintegrasi dengan mapel matematika dan mapel TIK juga IPA. Kita nanti bisa berkolaborasi, bekerja sama sehingga menghasilkan sebuah project yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Baik, akan saya mulai. Langsung mohon izin Pak Muji dan Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya akan berdiri dalam memaparkan presentasi saya. Baik, nggak apa-apa Pak Muji. Saya akan langsung memaparkan rencana pembelajaran berbasis proyek dalam Kombel yang berintegrasi dengan mapel IPA, TIK, dan matematika di SMP Negeri 6 Blitar. Untuk memenuhi tugas saya, PPKG PJOK kelas 19, di mana di dalam PPKG PJOK itu kami terbagi menjadi 20 kelas. Saya adalah kelas 19. Oke, next, Mbak. Judul program saya adalah ini, Kopi Senja di Hati. Kalau kopi sudah membayangkan yang asik-asik, nggih. Kopi Senja di Hati, yang artinya adalah atau singkatannya kolaborasi pendidikan kesehatan jasmani dan teknik informasi. Kenapa kok ada mapel IPA? Kenapa kok ada mapel TIK? Kenapa kok ada mapel matematika? Saya mengambil ini, kalau mapel IPA hubungannya dengan apa? Dengan kesehatannya, dengan organ yang ada di dalam tubuh siswa kita dan lain sebagainya. Banyak yang kita ambil nanti dari situ untuk pembelajaran IPA. Kemudian kenapa kok TIK? Karena terkait informasi di mana anak-anak kita nanti proyeknya atau projectnya nanti bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa diupload di media sosial, di mana anak-anak kita sekarang sangat antusias. Gen Z ini semuanya kalau dengan yang namanya informasi atau media sosial itu sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat antusias untuk melakukannya, seperti itu. Kenapa kok mapel matematika? Karena nanti ada hubungannya dalam menghitung kebugaran jasmani seorang siswa, dan hitung-hitungannya itu misalkan mengukur denyut nadi normal. Itu adalah dari denyut nadi itu dihitung dengan berdasarkan hitungan matematikanya. Jadi ada hasilnya berupa hitung-hitungan. Seperti itu. Next. Baik, latar belakang dari apa yang saya buat ini. Yang pertama adalah PJBL. Project Based Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Kemudian yang kedua,
Proyek ini memfasilitasi murid dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan individu dengan menentukan aktivitasnya secara mandiri dan dicatat juga didokumentasikan secara mandiri atau bersama teman sejawat. Jadi anak-anak ini bisa mengerjakan secara sendiri bisa, dengan teman sejawat bisa. Tentunya kalau secara mandiri pasti membutuhkan bantuan atau orang tuanya kalau di rumah atau siapapun. Tapi kalau dengan teman sejawat itu bisa saling membantu. Ada yang mendokumentasikan, ada yang membantu menghitung dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita menarik anak-anak untuk bisa bersosialisasi atau bekerja sama dengan temannya. Seperti itu. Nggih. Kalau ada yang pengen sendiri ya tidak masalah. Apakah bisa? Bisa. HP ditaruh di depan dan lain sebagainya. Pakai tripod, pakai dan lain sebagainya. Anak-anak lebih canggih dalam melakukan ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, SMP 6 Blitar menuju sekolah sehat, di mana murid sangat menjadi peran utama dalam proyek ini sehingga kerjasama dengan OPA atau orang tua peduli anak, bekerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan seluruh bapak ibu guru untuk mewujudkan kebugaran jasmani untuk murid sehat di sekolah sehat. SMP 6 Blitar ini atau sekolah kita ini sudah menuju sekolah sehat. Kita sudah mengikuti beberapa kali lomba untuk menuju sekolah sehat. Masih tahun 2024 ini sekolah kita alhamdulillah sudah menuju di sekolah sehat tingkat provinsi. Semoga tahun depan kita bisa menuju ke tingkat nasional untuk menuju sekolah sehat. Sekolah sehat itu kriterianya juga tergantung dari kebugaran jasmani siswa tersebut. Kebugaran jasmani siswa tersebut bisa naik, bisa bagus itu dari apa? 1, bisa dari latihan secara rutin. 2, dari makanan yang mereka konsumsi. Jadi apa yang ada di dalam tubuh anak-anak kita, apa yang ada di dalam tubuh diri kita ini bisa dikatakan sehat kalau makanannya juga sehat, bisa memenuhi sel-sel yang ada di dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Mungkin sekilasnya seperti itu. Nanti bisa kita bekerja sama antara Mapel IPA bisa menyampaikan kesehatan yang ada di dalam tubuh berdasarkan teorinya di IPA itu bagaimana, berdasarkan teorinya di olahraga itu bagaimana. Jadi kita bisa saling saling berkolaborasi, saling memberi masukan sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai di sini. Next. Tujuan program saya yang pertama adalah meningkatkan kebugaran jasmani murid dengan terstruktur dan secara mandiri. Yang kedua, mengajak murid untuk bisa menghitung dan mengetahui tingkat kebugaran jasmani. Ini hubungannya dengan matematika. Dia bisa menghitung, nanti ada tabel-tabelnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memberikan kebebasan pada murid untuk memilih dan menentukan aktivitas kebugaran jasmani berdasarkan arahan dari guru PJOK. Kami dari guru PJOK nanti akan menjelaskan kepada anak-anak didik kita atau peserta didik kita atau murid kita, kalian bisa melakukan kebugaran jasmani itu ini aja loh. Apa saja yang harus diukur? Misalkan lari dengan jarak 2,4 kilo atau lari mengitari lapangan sepak bola sekian kali, atau bisa jadi melakukan gerakan sit up, back up, pull up, push up dan lain sebagainya, atau bisa memilih naik turun tangga itu sekian menit, itu nanti ada tabelnya tersendiri. Itu kalau hubungannya dengan matematika. Jadi kami tidak mewajibkan anak-anak harus memilih atau melakukan semuanya. Minimal mereka bisa melakukan 2 macam aktivitas, akan tetapi bisa dilakukan sekian hari secara terus-menerus atau terstruktur. Sehingga nanti bisa diukur di akhirnya. Programnya misalkan kita akan buat 5 kalau di P5 biasanya dilaksanakan berapa kali Bu Puji? Programnya 1 program misalnya untuk kebugaran jasmani kemarin P5 itu dilaksanakan berapa minggu? 6 minggu atau berapa minggu? 2 minggu ge. 2 minggu dilakukan. Nah, misalkan kita buat dari PJOK membuat program berdasarkan dari kurikulum yang sudah memplot-plot proyek itu harus diselesaikan sekian minggu misalkan.
Kita akan buat misalkan dua minggu kan, berarti untuk melihatnya berarti sebelum melakukan aktivitas itu dicek dulu. Terus kemudian ditentukan aktivitasnya. Sampai di level apa, nanti ada tabel-tabelnya, levelnya di mana. Kemudian di akhir setelah mereka melakukan secara terstruktur, secara mandiri melakukannya, atau bersama teman sejawat, diukur kembali endingnya. Apakah ada peningkatan kebugaran jasmaninya itu? Itu bisa kita lihat berdasarkan tabel. Kalau anak ini 1 kali tidak melakukan, pasti ada penurunan. Tapi kalau anak ini bisa melakukan terstruktur dengan sadar diri, ini akan meningkatkan kebugaran jasmani. Dan apabila kebugaran jasmaninya semakin baik, semakin meningkat, berarti menandakan anak ini semakin sehat. Sehingga dalam mengikuti pembelajaran, insya Allah juga semakin baik. Seperti itu. Untuk selanjutnya tujuan programnya adalah memberikan informasi pada murid tentang kesehatan berdasarkan materi IPA dan PJOK. Kenapa kok hanya IPA dan PJOK? Matematikanya untuk menghitung saja. Karena berintegrasinya kan harus jelas, nggih. Tugasnya di mana itu harus jelas. Seperti itu. Next. Mapel yang terlibat adalah PJOK, IPA, TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi, kemudian Matematika. Seperti itu. Next. Peran yang terlibat, siapa saja yang berperan, siapa saja yang terlibat. Yang pertama adalah murid, pasti. Peserta didik, pasti. Yang kedua adalah kepala sekolah, karena saya sebagai atau bekerja sama dengan para mapel di sini, kita harus membuat sebuah program dan kita ajukan kepada kepala sekolah. Kita harus mendapatkan persetujuan. Oke, seperti itu. Kemudian adalah guru mapel, wali kelas, OPA. OPA itu adalah orang tua, peduli anak atau komite, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah puskesmas, dinas kesehatan, kemudian petugas TU terkait surat menyurat dengan bekerja sama pihak luar. Apakah ada yang kurang? Nanti kita Bapak Ibu semuanya bisa memberikan masukan kepada kami, dan ini kan bisa masih direvisi. Ini adalah bentuk program dan rencana tindak lanjut kita. Ngoten nggih? Lanjut. Lokasinya di mana? Di sekolah dan di rumah. Di sekolah kita menyampaikan, kita mendampingi, di rumah mereka melakukan aktivitas itu secara terstruktur. Produk yang dihasilkan nanti berupa apa? Berupa catatan. Yang pertama berupa catatan atau portofolio kebugaran jasmani murid. Yang tadi kita sudah tentukan. Kemudian yang kedua, dokumen dan video aktivitas kebugaran jasmani yang diupload dalam aplikasi YouTube, Instagram, atau media sosial yang lain. Nanti kita bekerja sama dengan Mapel TIK, di mana Mapel TIK bisa menjelaskan produk kamu nanti iki loh, diupload di sini loh, dengan pakai begini loh. Nah, itu yang menjelaskan, nanti yang membantu atau yang menyampaikan itu adalah dari Bapak Ibu guru, teman-teman atau dari Mapel TIK. Tujuan kami berintegrasi itu adalah seperti itu. Next. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Saya mengharapkan murid SMP 6 Blitar bisa mendapatkan kebugaran jasmani dan kesehatan secara seimbang dengan program yang terstruktur dan bisa dilakukan secara mandiri atau dengan teman sejawat. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, murid diberikan materi untuk bisa menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan dengan pilihan sendiri, tentunya dengan peraturan yang ada. Tadi di depan sudah saya sampaikan, aktivitas kebugaran jasmani itu banyak. Itemnya banyak. Anak-anak bisa menentukan minimal 2. Di mana anak-anak diambil voice-nya atau suaranya. Dia bisa menentukan keinginannya. Saya nggak suka Bu lari itu, saya nggak suka. Oke, kamu sukanya apa? Saya mau sit up aja karena yang di rumah, karena saya introvert. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi dia bisa memilih. Tentunya kami juga akan menyampaikan peraturan-peraturan yang dipakai nanti, yang A, B, C, D, dan selanjutnya. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah murid bisa memilih, dilakukan secara mandiri atau teman sejawat. Mereka bisa memilih anak-anak. Oh, saya dengan teman ini. Oh, saya bisa dengan ini.
Atau saya ingin sendiri, atau bisa jadi ada yang satu kelas bilang, Bu jangan milih sendiri, tentukan saja Bu. Oke, bisa, kita memfasilitasi, berarti kita mendengarkan suara anak, termasuk voice-nya anak kita dengarkan di dalam kebutuhan belajarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, murid bisa mempraktekkan dengan pantauan orang tua. Kalau secara mandiri di rumah, berarti yang memantau adalah orang tua. Seperti itu, kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Apakah memungkinkan kita bisa semuanya terfasilitasi? Kita bersama-sama mencoba dengan siswa 700 sekian, atau misalkan satu tingkat hanya berapa? 256. Sedangkan kita hanya sekian, apakah bisa? Minimal kita sudah melakukan dan sudah mencoba. Seperti itu. Next. Struktur program dan reka sejawat dalam komunitas belajar. Program ini bisa dilakukan pembagian sebagai berikut. Guru mapel PJOK menyampaikan materi tentang macam-macam kebugaran jasmani yang bisa dilakukan murid. Itu adalah tugas kami sebagai guru PJOK. Yang kedua, guru mapel IPA menyampaikan pemahaman tentang kesehatan juga hidup sehat. Ini adalah tugas dari guru mapel IPA, menyampaikan pemahaman tentang kesehatan juga hidup sehat. Seperti itu, nggih. Kemudian guru mapel TIK, tugasnya apa? Strukturnya bagaimana? Menyampaikan cara-cara pemanfaatan media sosial dengan baik dan bijak. Karena saat ini kita ketahui anak-anak kita hanya melakukan saja tetapi belum bisa memilih, belum bisa memfilter atau belum sangat bijak melakukan aktivitas memanfaatkan media sosial. Seperti itu. Selanjutnya adalah guru mapel matematika menyampaikan cara menghitung antara waktu dan banyaknya aktivitas kebugaran jasmani agar bisa dilihat di level kebugaran jasmani setiap murid. Nanti akan bisa bekerja sama dengan PJOK tabelnya sehingga mereka bisa menghitung berdasarkan tabel. Tugasnya dari guru matematika untuk menyampaikan cara menghitungnya. Akan tetapi pasti ada peraturannya. Next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pemanfaatan aset yang tersedia di sekolah, baik dari sumber daya manusia, fisik, finansial. Fisik itu termasuk peralatan dan perlengkapan yang dipakai, kemudian sosial. Sosial itu berkomunikasi dengan orang lain, mereka bisa bekerja sama, itu termasuk sosial. Finansial berhubungan dengan dana, kalau ngomongin makanan sehat itu kita juga ada hubungannya dengan finansial. Kemudian lingkungannya ini bagaimana, sesuai atau tidak, agama, kemudian kebudayaan atau budaya sosial kita, budaya sekolah kita itu kan berbeda dengan budaya sekolah yang lain. Jadi kita menyesuaikan budaya yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir politik. Politik ini hubungannya dengan MOU atau kita bekerja sama dengan mungkin puskesmas, dinas kesehatan atau yang lain sebagainya. Next. Rencana evaluasi. Setiap kegiatan atau selesai kegiatan kita harapkan atau kita rencanakan sebuah evaluasi untuk bisa memecahkan masalah atau mencari solusi secara bersama-sama di Kombel Berlian yang ada di SMP Negeri 6 Blitar. Jadi rencana evaluasi, apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah kami programkan, ini diharapkan kita bisa saling memberi masukan dan bisa melakukannya secara bersama-sama sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang diinginkan oleh anak tentunya karena sesuai kebutuhan siswa dan sesuai program yang ditetapkan oleh sekolah. Seperti itu. Next. Kemungkinan tantangan, pasti semua program, setiap kegiatan atau setiap apapun yang kita lakukan pasti mempunyai tantangan. Untuk tantangan ini saya mererek seperti ini. Yang pertama, sebuah program atau kegiatan tentunya ada tantangannya, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman tentang kebugaran jasmani dan kesehatan secara baik sehingga murid bisa melanjutkan dengan secara sadar diri tanpa ada pemaksaan. Memahamkan anak tentang kebugaran jasmani dirinya sendiri itu sangat dibutuhkan. Tapi bagaimana mereka sadar
agar tidak usah ada paksaan, mereka bisa melakukan, oh kalau sehat itu, kalau kita bugar itu ternyata kita kalau di kelas tidak ngantuk ya, ternyata kita sangat semangat ya kalau berangkat ke sekolah. Nah, ini memberikan pemahaman tanpa paksaan, inilah tantangan kami sebagai guru atau sebagai fasilitator. Yang kedua, komunikasi yang kurang di antara guru mapel. Komunikasi kita antara guru mapel ini sangat kurang. Karena apa? Ya karena kita banyaknya tugas, banyaknya jam mengajar, banyaknya administrasi, sehingga kita juga sulit untuk berkomunikasi. Nah, dengan kegiatan ada, sekolah sudah berinisiatif membuatkan sebuah kombel belajar, atau kombel yang dinamakan dengan kombel berlian ini, mari kita manfaatkan ini untuk berdiskusi, mari kita manfaatkan ini untuk berkolaborasi sehingga kita mempunyai sebuah solusi dalam menangani siswa ini secara bersama-sama, secara bergandengan tangan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, terbatasnya pemahaman guru mapel yang lain dalam membantu sebuah program atau kegiatan. Ya, sangat terbatas, karena memang program Merdeka Belajar ini memang baru kita lakukan. Untuk kelas saya misalkan, saya kelas 9, saya ngajar kelas 9, baru tahun ini bisa melakukan sebuah proyek ini. Jadi sangat terbatas, kemampuan saya mengetahui tentang proyek yang dihasilkan itu memang sangat terbatas. Jadi butuh masukan informasi dari teman-teman yang dulu sudah mengampu di P5. Selanjutnya, kurang aktifnya wali murid atau OPA itu sendiri. Pastinya, karena wali murid atau OPA juga bekerja, banyak yang beraktivitas di luar. Jadi bagaimana caranya kita mempunyai trik-trik agar kita bisa bekerja sama dengan sangat baik. Next. Mari, ini adalah yang terakhir mungkin, mari kita bersama-sama untuk berkomitmen memberikan yang terbaik bagi murid agar seluruh murid SMP Negeri 6 Blitar mempunyai kebugaran jasmani baik untuk menuju sekolah sehat. Pendampingan dan pelayanan yang terbaik bagi murid akan memunculkan motivasi dan prestasi yang luar biasa untuk masa depan anak bangsa menuju Indonesia emas. Itu adalah harapannya kita atau keinginan kita, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama. Next. Baik, terima kasih. Ini adalah pemaparan saya. Jadi apabila ada yang nanti kurang atau harus ada yang diperbaiki untuk umpan balik, untuk refleksi, untuk evaluasi agar nanti bisa berjalan dengan sangat baik program ini. Saya menginginkan atau saya berharap Bapak Ibu guru semuanya atau teman-teman semuanya memberikan masukan apa yang sudah saya rencanakan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu karena tampilan yang luar biasa dari Bu Yeni Sosialisasi. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak pemaparan materi dalam kombel berlian di SMP 6. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu diskusi. Mari kita berdiskusi bersama, mendiskusikan apa yang sudah dipaparkan, yang sudah disajikan oleh Bu Yeni. Mungkin ada tambahan atau apa, mari kita diskusikan bersama. Monggo, siapa yang mau oh iya, Ibu Mada. Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi mencoba untuk memahami rencana pembelajaran dengan berbasis proyek yang kolaborasi dengan beberapa mapel. Satu pertanyaan saya, ukuran waktunya saya kira belum terpapar, karena kalau misalnya kita akan melakukan apa yang seperti Bu Yemi katakan, itu kalau dimasukkan dalam P5, itu jelas kita harus membatasi waktu. Jadi durasi waktunya kalau 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 2 bulan, 3 bulan, hasilnya seperti apa. Karena itu tidak bisa instan kalau menurut saya. Itu yang pertama. Lalu output yang kedua, output yang akan dihasilkan, saya berpikirnya kok
sikap hidup yang benar, itu pasti. Jadi anak-anak mengerti kalau bugar begini, kalau begini dikaitkan dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Tapi itu semua kan kita tidak bisa melihat langsung hasilnya kecuali itu melalui penelitian. Jadi ada banyak hal-hal yang diteliti, kemudian menghasilkan satu penelitian, kemudian itu akan dipublikasikan. Menurut pendapat saya kok seperti itu. Kemudian penyampaian ke anak-anak itu juga, kalau kayak makanan sehat, kemudian hidup sehat, setelah diberi paparan oleh guru IPA, terus kemudian ada ukurannya dia bisa melakukan sikap olahraga beberapa kali dengan diukur waktu, dengan matematika dihitung, masuk akal. Tapi itu sekali lagi saya mohon pemaparannya Bu Yemi, itu tidak bisa instan. Harus ada program pendahuluannya, kemudian pelaksanaannya, lalu akhirnya baru pengukuran, dihasilkan, akhir akan menjadikan sebuah laporan. Nah, laporan ini nanti akan dipakai, kemudian akan dipublikasi. Pengamatannya seluruh kelas 9 misalnya, itu kan klasikal ya, besar sekali. Saya tidak tahu metode ukurnya jadi seperti apa, karena menurut saya sangat luas. Mungkin apakah tidak bisa dicoba untuk 3 kelas pertama di kelas 9, hasilnya seperti apa, sudah bagus, baru kita bikin lagi untuk seluruh kelas 9, sudah bagus, buat lagi untuk kelas 8. Karena ini kalau menurut pendapat saya jangkanya panjang Bu Yemi, nggak bisa dalam waktu 2 minggu 3 minggu selesai, kayaknya saya nggak bisa mikir ke sana. Lalu ukurannya juga banyak ya, ukurannya banyak. Kayak misalnya paparan makanan sehat, mungkin akan lebih bermanfaat kalau kita memberikan pemahaman ke anak, makanan itu seperti ini yang sehat, lalu kita biasakan seperti ini, nanti outputnya pada saat olahraga kamu seperti ini, bisa lari sekian lebih banyak daripada kemarin. Jadi ada compare, ada perbandingan antara sebelum diberi tindakan dengan sesudah diberi tindakan. Aku kok mikirnya gitu. Dan itu kan merupakan satu kayak project satu besar, dan waktunya, durasi waktunya, mohon ini bagaimana penjelasannya, waktu. Yang kedua, output akhirnya itu kan kita nggak bagus, nggak elok ya kalau misalnya anak-anak mengupload apa yang sudah mereka lakukan, kalau itu hanya bentuk laporan bisa lari sekian menit dulu segini. Tapi harus ada compare-nya. Dulu waktu aku belum hidup sehat segini, setelah aku hidup sehat segini. Lalu itu kan tentu harus dikemas dalam sebuah laporan penelitian. Baru kemudian itu udah bernilai tinggi. Kalau sudah seperti itu baru diupload. Ini adalah hasil penelitian dari siswa kelas 9 SMP Negeri 6. Apa saya salah berpikirnya gitu? Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa Bu Marga. Kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Marga. Belum dijawab oleh Bu Yemi, saya ingatkan apa yang ditanyakan oleh Bu Marga tadi, Bu Yemi. Yang pertama terkaitan dengan ukuran waktu atau durasi, ya. Ukuran waktu atau durasi yang diberikan dalam pemberian gizi ya kepada anak-anak. Jadi nanti melalui beberapa proses, misalnya melakukan pemberiannya itu apa dalam 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya. Kira-kira metode ukurnya itu apa, seperti apa, dan mungkin yang perlu ditekankan atau disampaikan adalah penyampaian pemberian makanan yang bergizi atau yang sehat itu seperti apa dulu. Dan kemudian ya, dan selanjutnya hasil atau outputnya yang dihasilkan tentunya berdampak. Beliau menginginkan ada comparison atau perbandingan dari sebelum diberlakukan memberikan gizi yang sesuai, terus dengan dibandingkan dengan setelah mendapatkan gizi yang sesuai. Untuk itu mohon Bu Yeni menanggapi. Terima kasih Bu Agusin. Mulai manas ini.
Terima kasih Bu Marga, luar biasa. Ini loh tujuannya diskusinya. Oke, sebelum kita menyampaikan apa yang atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Marga, mari kita membuka kita speaking sebentar ya biar nggak terlalu tegang. Nanti kata kuncinya saya bilang, kalau ada kalimat saya bilang mau dilakukan. Kalau belum ada saya bilang berarti nanti belum dilakukan. Sebentar keluarga biar agak gitu keluarga ya, biar gak tegang ini aja tegang ini ya. Oke, baik. Kata kuncinya adalah saya bilang, monggo artinya bisa ditaruh sebentar. Oke. Baik. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang yang ada di depan mata kita, terserah apa saja. Ada HP, ada pulpen. Saya bilang pegang bibir. Pegang telinga. Lah, tidak konsentrasi kan? Padahal tidak ada kalimat saya bilang. Ayo kita konsentrasi sekali lagi. Saya bilang pundak kanan teman, pegang pundak kanan teman. Ya. Kanan mana kanan? Kanan. Saya bilang pegang pipi sebelah kiri masing-masing. Pegang kiri loh ya, kiri masing-masing. Saya bilang pegang bahu masing-masing. Ya. Pegang hidung. Alhamdulillah sudah fokus. Terima kasih teman-teman bagi semuanya. Baik, sebenarnya gini Bu Marga dan teman-teman semuanya. Di sini saya menyampaikan atau memaparkan. Di sini saya berharap ada diskusi, ada sebuah rencana yang akan bisa kita tindak lanjuti. Apa yang disampaikan Bu Marga sangat betul. Yang pertama tadi disampaikan bagaimana cara metode dan ukuran waktu. Mari kita nanti bersama-sama menentukan ukuran waktu yang dipakai. Untuk ukuran sebuah kebugaran jasmani siswa itu bagaimana kalau di PJOK ada? Nanti akan saya sampaikan. Kalau di IPA mungkin ada. Mari kita cari bersama-sama. Tujuannya kolaborasi lah begitu nih. Kita diskusi dan saling menyampaikan. Kemudian yang kedua, penyampaian tentang hidup sehat. Makanya saya sampaikan tadi di atas, saya bekerja sama dengan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kita akan membuat MOU dan kita akan sosialisasi ke anak-anak bekerja sama dengan bidangnya, yaitu Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Walaupun saya yakin di teori IPA ada sendiri. Hidup sehat ini ada sendiri. Di PJOK pasti juga ada sendiri. Mari kita komparkan atau mari kita sandingkan yang terbaik bagi anak-anak itu yang mana? Yang anak-anak kiranya mampu itu yang mana di usia atau di fase D. Kita ini mengaku di fase D. Jadi kita sesuaikan masukan dari guru IPA, masukan dari guru PJOK, masukan dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya atau puskesmas atau dinas kesehatan. Kita jadikan satu informasi itu, mari kita tentukan dengan diskusi selanjutnya. Yang sesuai yang mampu di fase D dan yang sesuai dengan budaya dan sosial anak-anak kita. Tentunya kita tahu kan sosial dan budaya anak kita itu bagaimana. Kan berbeda dengan sekolah yang lain karena anak-anak kita istimewa bagi kita. Itu untuk jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, outputnya nanti ada laporan. Mari, itu tadi Bu Marga sudah menjelaskan dari pertanyaan beliaunya sendiri. Dan itulah yang saya harapkan. Ada pertanyaan dan alhamdulillah sudah ada jawaban. Jawabannya apa? Apakah tidak sesuai dengan? Iya, saya suka ada laporannya. Apakah itu nanti elok
ditampilkan di media sosial. Baik, tidak usah ditampilkan terlebih dahulu, tapi kita mendokumenkan dulu. Kalau sudah jadi, sebelumnya diukur, kemudian dokumen pada saat proses sudah didokumentasikan, endingnya sudah ada, sudah jadi. Mari anak-anak kita dibimbing oleh pihak TIK atau teknik informasi ini, atau mapel TIK, membantu memfasilitasi anak-anak piye to carane ngedit ning Canva, piye to carane ngedit ning Capcut sehingga layak untuk di-upload. Sudah ada jawabannya dari Bu Marga. Sangat luar biasa. Jadi ini loh tujuan yang kita cari begitu. Apa yang saya paparkan tidak ada yang sempurna. Jadi sudah disempurnakan oleh Bu Marga. Terima kasih sekali. Sudah diingatkan harus memberikan pemahaman. Ya, makanya kita membuat kerjasama atau membuat MOU dengan pihak luar, pihak yang terkait yang berkompeten di bidangnya. Akan tetapi kita kembalikan pada diri kita sendiri atau kombel ini, mampu nggak anak-anak ini melakukan sesuai ukuran mereka. Kalau tidak bisa, mari kita ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuan anak didik kita. Seperti itu. Outputnya, kita berharap outputnya adalah 5 tahun ke depan anak-anak kita menjadi sejahtera, sehat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanan sehat di sekolah dibatasi makanan yang kita sudah terbiasa, makanan bebas dari 5P, bla 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 bla. Ternyata setelah sekian tahun baru kita mengetahui, oh iya ya betul. Dan ini betul yang disampaikan oleh Bu Marga. Ini nanti jangka panjang dan ini cakupannya luas. Apakah agama tidak terlibat? Bisa terlibat di sini. Bahasa Indonesia terlibat? Bisa terlibat di sini. Keelokan dalam menulis di dalam sebuah laporan kan membutuhkan bahasa Indonesia itu, betul nggak? Laporan yang secara baik itu bagaimana? Secara secara tulisan dan bisa dipublikasi, bisa jadi dipublikasikan di media sosial. Saya ini kemarin ada informasi Bapak Ibu, ada sekolah yang bisa dalam waktu 3 tahun mereka bisa mempublikasikan anak didiknya, bisa menghasilkan 5 buku atau 5 novel hasil karya siswa, di mana mereka bekerjanya adalah bersama-sama. 3 tahun kalau nggak berapa tahun itu bisa memunculkan 5 novel. Apa yang saya sampaikan ini betul jangka panjang. Laporannya, ya kita nanti akan berkelanjutan. Kegiatan ini kan berkelanjutan. Seperti itu. Kita bekerja sama dengan bahasa Indonesia di mana guru bahasa Indonesia bisa membimbing cara penulisannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain atau ini saya kembalikan ke moderator. Monggo. Terima kasih Bu Yeni atas pemaparannya tadi dari penyampaian yang ditanyakan oleh Bu Marga. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapan, dipersilakan sebelum masuk ke acara selanjutnya. Bu Muji, ini dipersilakan Bu Muji. Terima kasih Bu Yemi atas paparannya. Jujur paparan panjenengan ini sebenarnya sama dengan rencana kami, saya dengan Bu Marga. Kebetulan kami mengajar IPA di kelas 9. Kami merencanakan untuk kelas 9 ini ada sebuah proyek yaitu pengamatan tentang pertumbuhan tanaman. Ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman dan juga ada pengaruh air terhadap pertumbuhan tanaman. Kami merencanakan proyek ini endingnya dilaporkan dalam bentuk laporan pengamatan memang. Nah, setelah itu kami berupaya berintegrasi dengan mapel yang lain, yaitu mapel bahasa Inggris dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Jadi dalam penyusunan laporannya kami berupaya mempelajarinya atau belajar bersama dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian hasil laporan ini nanti harapan kami
ketika sudah selesai ditranslate dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Nah, apakah bentuk proyek yang kami susun ini sudah dikatakan berintegrasi dengan mapel yang lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kami tadi kan merencanakan hanya dengan mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ngaten. Mungkin ada masukan dari Bu Yemi integrasi dengan mapel lainnya selain yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih. Karena outputnya laporan penelitian yang rencana kami itu akan dipublikasikan atau dilombakan dalam lomba karya tulis SMP. Jadi kami mencoba untuk ikut ke sana, tapi kami jadikan proyeknya dari bab 1 tentang tumbuhan, lalu ditranslate nanti dalam bahasa Inggris, itu akan satu dari bahasa Inggris, ditranslate dalam bahasa Jawa, karena kami sudah bicara, sehingga juga ada nilai di bahasa Jawa. Dan akhirnya itu nanti akan saya masukkan di lomba karya ilmiah tingkat SMP yang akan dilaksanakan sekitaran bulan November. Itu rencana kami begitu. Terima kasih Bu Muji. Luar biasa pertanyaan dari Bu Muji, Bu Yemi nanti segera ditanggapi ya. Tadi terkait dengan proyek pengamatan tanaman ya, yang nantinya Bu Ipa akan berkolaborasi dengan mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Dari Bu Muji tadi menanyakan apa bisa dikolaborasikan dengan mapel yang lain selain mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Monggo Bu Yemi ditanggapi. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk pertanyaannya. Alhamdulillah. Baik, saya akan mencoba menanggapi atau memberikan atau apa ya, kita diskusi gitu, tidak menggurui atau tidak apa, kita berdiskusi. Yang ditanyakan Bu Muji, apa yang disampaikan Bu Muji ternyata sudah dilaksanakan dan ini sudah direncanakan, akan tetapi masih bekerjasama dengan itu. Apakah sudah berintegrasi? Jelas sudah berintegrasi. Apakah sudah disampaikan, dipaparkan secara bersama-sama? Ini belum ada jawaban. Sudah dipaparkan atau belum Bu? Sudah berkelompok dengan mapel bahasa Jawa, mapel ini apakah bekerjasama? Sudah berkomunikasi seperti itu. Mohon bisa didokumentasikan seperti itu. Jadi ada namanya kolaborasi itu, kalau ada dokumen itu bisa gitu jawabnya. Jelas berintegrasi. Akan tetapi mungkin ini bisa jadi tambahan atau bisa jadi refleksi. Kita belajar bersama nggih, Bapak Ibu. Saya berharap ini bisa berintegrasi tambah lagi. Berintegrasi dengan mapel TIK dan WJOK. Ini saya masuk ke situ juga bisa langsung. Nanti judulnya bisa dibuat semenarik mungkin. Kalau punya saya tadi kan kopi senja di hati bisa diambil lagi. Nah ini bisa untuk dipublikasikan, itu lebih keren, lebih menarik. Apa sih kopi itu? Apa sih? Nah jadi membuat orang bertanya-tanya sehingga mereka membuka laporan panjenengan. Kalau tidak menarik di depan, jadi endingnya bajunya itu menarik gitu. Kalau sudah menarik, keinginan untuk membuka dan membaca itu kan tinggi seperti itu. Bagaimana kalau diintegrasikan dengan TIK? Laporan itu bisa diupload melalui webnya SMP 6. Seperti itu. Jadi tidak hanya berdasarkan apa ini bentuk print-printan, akan tetapi filenya dimasukkan di mana? Di webnya sekolah. Kalau sudah web sekolah, pada saat lomba tinggal ngelingkan sehingga TIK ini wajib dimasukkan. Sehingga bisa dilihat halayak umum, bisa dipelajari, mungkin bahkan bisa jadi di ATM oleh pihak lain. Apakah boleh? Boleh loh ATM. Ya, kita berbagi ilmu kan tidak ada salahnya, gitu kan? Kemudian kalau PJOK masuk itu di mana? Ya kalau anak-anak sehat pasti dia bisa loh melakukan. Dia aktif akan melakukan apa yang jenengan rencanakan, kegiatannya apa? Minggu pertama begini. Kalau dia nggak sehat, kalau dia nggak bugar, nggak bisa. Misalkan ikutlah kegiatan atau melakukan kebugaran jasmani minimal 1 minggu 3 kali. Seperti itu. Apa yang disampaikan keluarga tadi. Jadi kita nanti bisa dikomenkan atau dijajarkan atau dijadikan satu seperti itu.
Itu jawaban saya. Bukan jawaban saya ya. Mungkin diskusi kita gitu. Seperti itu saja Bu. Mungkin kalau ada yang kurang nanti kita bisa lanjutkan diskusi ini di waktu yang lain. Ngoten nggih? Saya kembalikan kepada moderator. Refleksi dari Pak Ibu dulu. Untuk ditulis sedikit ya. Penguatan materi dan Baik Bapak Ibu, sudah diberikan istilahnya sanggahan dari Bu Yeni terkait dengan pertanyaan komisi tadi ya. Selanjutnya penguatan materi akan disampaikan langsung oleh Bu Yeni. Dipersilakan dulu. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit penguatan materi, kemudian boleh disambi dengan menulis saran, kesan, atau apapun di skip notif yang dibagikan oleh Bu Diana. Nanti bisa monggo ditulis apa saja, yang penting menulis gitu. Kemudian saya akan memberikan penguatan materi. Bapak Ibu, mari kita manfaatkan komunitas belajar ini dengan sangat baik. Mari kita seringkali berdiskusi untuk bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing dengan bidangnya masing-masing, sehingga pelayanan kita kepada anak-anak kita, di mana kita harus mendengarkan suaranya anak-anak, usulan anak-anak, dan kita harus bisa melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Apabila kita tidak bisa bekerja sama, apabila kita tidak sering berdiskusi, kita tidak akan bisa meningkatkan kompetensi kita, dan kita tidak akan bisa memfasilitasi anak-anak kita yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mari bersama-sama kita menghamba kepada anak-anak kita, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di masa depan. Itu saja penguatan materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu telah mengikuti bersama kegiatan webinar pada pagi hari ini, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk Sidimur bisa dikumpulkan dulu. monggo Mbak Dian minta tolong dikumpulkan. Ini bisa langsung kita tutup ya? Sebentar, kumpulkan dulu. Masih menunggu Sidimur. Gak apa-apa, yang penting kumpulkan. Ya. Nah, monggo Pak ini yang bagus Pak ini kalimatnya akan dibacakan ya. Yeah. Alhamdulillah. Niku Mbak Diana Bu. Ya, dibaca. Saya akan membacakan pilihan saya dua ini. Sehingga dibaca kabeh. Sebenarnya kemudian pilih sebenarnya. Pilih cara aja. Dereng. Nggih, Pak Amin monggo. Nggih, enggak apa-apa. Pilih aja dibacakan dua, tiga. Baik Bapak Ibu, sudah semua terkumpul ya di note-nya. Secara acak saya akan membacakan tulisan yang sudah Bapak Ibu tuliskan.
Saya tidak milih-milih, tapi ini yang saya bisa membaca saja. Mohon maaf. Yang pertama, memotivasi, menginspirasi untuk mapel yang lain dan berkolaborasi dalam KBM. Yang kedua, keren, mantap dalam penyampaian materi di webinar ini dan sangat menginspirasi buat kami. Selanjutnya, yang ketiga, terima kasih webinar ini memotivasi saya untuk senantiasa belajar serta berkolaborasi dengan mapel lain agar semakin kaya ilmu. Selanjutnya, alhamdulillah dapat ilmu baru dan banyak sekali pencerahannya. Saya lumayan ngantuk ini. Jamnya padahal tidak siang, tapi kok ngantuk. Selanjutnya, menarik, perlu penegasan durasi waktu yang dibutuhkan dan ada compare atau perbandingan tindakan. Selanjutnya, kegiatan webinar hari ini sangat menyenangkan buat kami dan dapat pencerahan tentang meningkatkan kebugaran. Dari hasil refleksi atau umpan balik ini Bapak Ibu, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan webinar pada hari ini benar-benar luar biasa, utamanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa kita menuju generasi atau Indonesia emas, ya. Sehingga kita perlu bersama-sama untuk berkomitmen untuk memberikan pelayanan tersebut. Selanjutnya, untuk penutup, karena acara ini tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan kita bersama, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Suharti dari Guru Matematika di SMP Negeri 6 Blitar. Telah mengikuti webinar berlian dari SMP Negeri 6 Blitar yang dibawakan oleh narasumber kita Ibu Yemi Kristianingsih SPD untuk menyelesaikan tugas akhirnya aksi nyata PKG PJOK. Di sini kami bisa memetik pesan dan kesan. Yang pertama, kesan yang kami dapatkan, satu, ternyata mata pelajaran PJOK itu bisa berintegrasi dan berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain seperti TIK, matematika, dan juga IPA. Yang kedua, kami bisa mendapatkan pencerahan bahwa sebagai seorang guru itu kami harus bisa melayani dan memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik yang tentunya beraneka ragam tingkah lakunya dan keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya untuk Bu Yemi, mudah-mudahan terus tetap semangat untuk belajar, untuk bisa meningkatkan prestasi atau kompetensi dirinya demi dan untuk menginspirasi teman-teman sejawat juga dari guru-guru yang lain demi dan untuk kesuksesan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muji Utami dari SMP Negeri 6 Guru Mapel IPA. Setelah mengikuti webinar di Kombel Brilian SMP Negeri 6 Blitar dengan narasumber Ibu Yemi Kristianingsih terkait tugas akhir pembuatan aksi nyata PKG PJOK, kesan saya yang pertama, saya teredukasi dengan adanya pembuatan proyek yang terintegrasi dengan mapel lain. Yang kedua, saya semakin termotivasi untuk membuat proyek yang terintegrasi dengan mapel lain yang serupa.
Kemudian pesan saya untuk Ibu Yemi yang pertama, teruslah belajar, semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi demi kemajuan pendidikan di sekolah kita dan demi kemajuan anak-anak lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.